بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد استرشد واهتدى ومن يعصهما فقد ضل وغوى ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ففتح الله به آذانا صما وأعينا عميا وقلوبا غلفا ونصره الله نصرا عزيزا وفتح له فتحا مبينا ودخل الناس في دين الله أفواجا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله هي الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Sedaya para alim, para kiai, para sepuh ingkang kula mulyakaken, Ketua RT, Ketua RW sedaya ingkang kula hormati, Takmir Masjid Al-Muhajirin, ibu-ibu pengajian An-Nur, hadirin wal hadirat, semoga kita semua dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita berada di bulan Rajab dan bulan Rajab ini termasuk salah satu 4 bulan yang mulia. Inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, yang namanya bulan itu 12. Tidak pernah nambah, tidak pernah kurang. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia, arba'atun hurum. Yang 3 bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram.
berurutan. Yang satu misah, yaitu bulan Rajab. Maka kalau kita puasa dalam rangka memuliakan bulan Rajab, kalau kita banyak baca tasbih tanggal 1 sampai 10, tasbihnya Subhanallahil Hayyil Qayyum, setiap hari 100 kali, sudah lewat. Tanggal 11 sampai 20, tasbihnya Subhanallahil Ahadis Somad, 100 kali setiap hari, sudah lewat. Ini sekarang kita ada di 10 yang terakhir. Mumpung, ya, mumpung masih berapa hari lagi? 3 atau 2 hari lagi lah ya. Di 10 akhir nih, tasbihnya Subhanallahi Ar-Raufir Rahim. Subhanallahi Ar-Raufir Ar-Rahim, 100 kali setiap hari. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mau menceritakan peristiwa Isra itu diawali dengan tasbih Subhanalladzi asra. Maka wajar kalau di bulan Rajab kita memperbanyak baca tasbih. Subhana Maha Suci. Baca tasbih ini suatu amal yang besar. Kenapa? Allah Ta'ala sendiri bertasbih. Subhanalladzi asra. Siapa yang mengatakan ini? Siapa? Allah sendiri. Jadi kalau sampai diri dan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah pun sering, nggih. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim pun sering. Bagaimana kalau kita pakai ini? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjid. Boleh enggak? Ya boleh. Apa yang dalam surat Yasin itu? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Terus Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Itu Allah Ta'ala berfirman, isinya tasbih kepada siapa? Dirinya sendiri. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Ini amal besar. Allah Ta'ala sendiri bertasbih kepada dirinya. Kemudian para malaikat juga bertasbih. Dalam Al-Quran surat Asy-Syura, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Para malaikat mereka bertasbih kepada Allah sambil memuji Allah. Bertasbih digandeng dengan pujian. Bertasbih digandeng dengan pujian. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terus fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah kepada Tuhanmu dengan memuji Tuhanmu. Jadi tasbih dengan tahmid digabung. Subhanallah wa bihamdi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mawdi'in shibrin fis sama' illa wa fihi malakun yusabbihu Allah." Di langit tidak ada tempat kosong, penuh sesak dengan malaikat. Hatta satu jengkal pun tidak ada tempat kosong kecuali di situ ada malaikat yang bertasbih kepada Allah. Allah Ta'ala bertasbih, para malaikat bertasbih. Bahkan sedaya makhluk, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbih.
tasbihahum. Sebagai makhluk niku bertasbih kepada Allah, tapi kula panjenengan tidak paham bagaimana cara tasbihnya mereka. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat thayru saffat. Semua yang di langit bertasbih pada Allah, semua yang di bumi bertasbih pada Allah, hatta burung yang sedang terbang yang mengepakkan sayap itu bertasbih kepada Allah. Maka diceritakan Syekh Zunnun Al-Misri, seorang wali Allah dari Mesir sana, ngajak polaannya perempuan masih kecil, ayo dulu kita cari ikan. Beliau bawa jala, bawa jaring, pakai jaring. Zaman dulu kan orang soleh kalau cari ikan itu pakai jala, pakai jaring, bukan mancing, bukan mancing. Kenapa? Karena kalau mancing itu ada unsur kebohongan dan penipuan. Ya, katanya mancing, kelihatannya ngasih makan padahal ikannya mau dimakan. Kelihatannya makanan tapi di dalamnya isinya apa ini namanya? Kail. Dan itu zalim, kalau kena mulutnya sobek itu mulutnya itu. Sakit itu. Cuma dia tidak bisa ngomong kan. Makanya orang dulu tidak berani pakai panci, itu tidak berani. Seandainya perawi hadis nih mancing, itu dianggap hadisnya dhaif karena menipu ikan. Itu jangan dulu begitu. Mencari ikan dapat, kasihkan ponaannya, masukin wadah. Kira-kira sudah dapat banyak, beliau berhenti, ayo pulang. Mana wadahnya? Ternyata isinya tak ada, kosong. Syekh Zunnun Al-Misri rahimahullah tanya, loh nak, mana ini ikannya? Kata ponaannya, perempuan masih kecil. Paman kan sering bilang semua makhluk bertasbih kepada Allah. Dan saya hari ini mendengar suara tasbihnya ikan yang paman tangkap itu. Itu buka mulut, ikannya bertasbih, saya dengar dengan telinga saya. Pamannya wali, ponakannya calon wali. Kamu dengar tuh? Iya, saya dengar. Terus ya tak buang lagi ke sungai, tak buang lagi ke sungai. Makanya kalau ada petir itu sudah bertasbih. Kenapa? Petir itu pun sebenarnya bertasbih kepada Allah. Dalam Quran surat Ar-Ra'd, wa yusabbihur ra'du bihamdi, dan petir bertasbih kepada Allah. Begitu panjenengan dengan petir baca subhanallah, tidak bakal kena petir, saya jamin. Tidak bakal. Kok ada orang kena petir? Ya lagi lupa, tidak baca tasbih. Makanya kalau panjenengan ada petir kok masih selamat, alhamdulillah, padahal gak baca tasbih. Baca tasbih ketika mendengar petir. Hadirin yang mulia, kalau Allah Ta'ala bertasbih pada dirinya, para malaikat juga bertasbih, seluruh makhluk bertasbih, maka orang-orang beriman diperintah oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai beriman, berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya, pagi, sore, siang, malam, sedang berdiri, sedang duduk, sedang berbaring, lagi masak,
Secara khusus Allah perintahkan bacalah tasbih setiap pagi dan sore. Maka sempatkan Bapak Ibu pagi-pagi duduk menghadap kiblat baca tasbih 100 kali. Sore baca tasbih 100 kali. Ini perintah Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra, Maha Suci Zat yang memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah. Nabi tidak jalan sendiri. Kalau Nabi jalan sendiri gak bisa. Jangankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai tembus 7 lapis langit, untuk kedip mata saja butuh pertolongan Allah. Satu langkah ini butuh pertolongan Allah. Allah yang memperjalankan, Allah yang menggerakkan. Ada 2 semut dialog, ini ilustrasi. Kata semut yang satu, alhamdulillah saya habis tawaf keliling Ka'bah. Kata semut satunya, gak percaya. Gak percaya. Loh, kamu tadi pagi sama saya di sini kok. Siang hari kamu bilang habis dari Mekah tawaf keliling Ka'bah. Gimana ceritanya? Pagi hari bareng-bareng, siang sudah bareng. Terus kamu bilang dari Mekah habis tawaf. Gak percaya. Maka kata semut satunya, loh, betul. Tadi ada burung elang ke sini. Saya doa, ya Allah, pengen ke Ka'bah, pengen tawaf, ya Allah. Terus saya naik punggungnya burung elang itu. Dia pun terbang ke Mekah, keliling Ka'bah 7 kali. Balik lagi ke tempat semula. Mungkin tidak? Ya sangat mungkin. Kalau lihat semutnya sendiri, ya tidak mungkin. Tapi dibawa oleh burung elang, sangat mungkin. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa. Kekuasaan Allah tidak terbatas. Kekuasaan Allah tidak dibatasi oleh apa dan siapa. Kekuasaan Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah Maha melihat, gelap terang Allah lihat, gak ada bedanya. Jarak bagi kita mungkin beda, tapi bagi Allah jauh dekat itu sama. Bagi Allah itu sama, jauh dengan dekat. Sehingga memperjalankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan waktu yang singkat, jarak yang jauh, bukan hal yang mustahil bagi Allah. Sebab kekuasaan Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh jarak. Tidak ada jarak bagi Allah itu. Lagi pula hadirin yang mulia, panjenengan kan tahu kecepatan cahaya, ya. Cahaya itu berapa kecepatannya? Malaikat Jibril itu pemimpin para malaikat. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Berarti cahaya malaikat yang paling kuat cahayanya malaikat Jibril alaihissalam. Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW, beliau juga cahaya, Nur Muhammad. Seandainya Allah tidak ciptakan Nur Muhammad, bumi langit seisinya tidak ada. Buruk itu dari kata barat pun kilat. Kecepatan kilat berapa coba? Seret sampai mana kilat itu? Coba 3 kekuatan cahaya. Cahaya malaikat Jibril, malaikat yang paling kuat cahayanya, ditambah Nur Muhammad, ditambah buruk yang kecepatannya kecepatan kilat, bersatu. Maka sangat mungkin bi'abdihi, dengan hambanya. Allah tidak menyebut subhanalladzi asra bi rasulihi. Allah
Subhanalladzi asra bihabibihi. Nah, tapi yang disebut apa? Bi'abdihi, hambanya. Hamba itu pangkat yang paling rendah di pandangan manusia, tapi pangkat yang tinggi dalam pandangan Allah, asal menghambanya kepada Allah. Ada satu orang syekh pergi ke pasar. Zaman dulu ada budak dijual di pasar. Setelah milih budak, dibawa pulang. Ditanya, kamu namanya siapa? Wahai Tuan, silakan panggil nama saya, terserah Tuan. Kan kamu punya nama? Iya, saya punya nama, tapi Tuan sekarang majikan saya. Kalau Tuan mau, ganti nama saya juga gak apa-apa. Kok saya jadi milik Tuan? Namanya budak itu tidak memiliki dirinya sendiri, diperjualbelikan. Terus kata syekhnya, kamu senangnya kerja apa? Kan kalau saya beli ini mau saya pekerjakan. Senangnya kerja apa? Enaknya kerja apa kamu ini? Loh, Tuan, saya ini budak. Saya dikasih pekerjaan apa saja, disuruh apa saja, saya harus mau. Saya tidak bisa nolak. Disuruh apa saja, saya mesti mau. Terus kamu mau tinggal di mana? Ini ada kamar, kamu pilih yang mana? Tuan, saya tidak bisa milih. Saya tinggal di kamar mana saja, saya tidak bisa nolak. Karena saya adalah budak, saya adalah hamba. Tidak pantas saya milih-milih. Terus kamu mau makan apa? Tuan, saya ini budak, tidak pantas budak milih-milih makan. Apa yang disediakan itu yang saya makan. Terus kamu mau baju yang macam apa? Tuhan, saya ini budak, terserah dikasih baju apa saya pakai. Terserah. Lama-lama majikannya nangis, syekhnya ini nangis. Kamu telah mengajarkan bagaimana seharusnya saya menjadi hamba di hadapan Allah. Sebagai hamba Allah, kita tidak punya apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Sebagai hamba Allah, kita harus nurut apa saja perintah Allah, tidak boleh milih. Sebagai hamba Allah, dikasih makan apa saja, dia harus terima. Hakikatnya, kalau ada tahu tempe itu dari Allah. Adanya daging, gulai, sate itu dari Allah. Alhamdulillah. Dikasih rumah apa saja itu dari Allah. Namanya budak hamba, tidak boleh milih, tidak boleh nolak. Jadi hamba ini Pak, satu mental yang sangat disukai Allah. Yang repot kan gini, ada pembantu gayanya kayak majikan. Ya kan? Ada pembantu tapi gayanya, mentalnya mental majikan. Katanya hamba Allah, tapi kok sering protes. Rumah begini protes, pakaian begini protes, ya kan? Makanan begini protes. Hadirin yang mulia, datang malaikat Jibril ngobrol dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah-tengah ngobrol, turun malaikat dari langit. Kata malaikat Jibril, Muhammad, ini malaikat nggak pernah turun ke bumi nih. Setahu saya ini malaikatnya nggak pernah turun ke bumi nih. Ini pasti ada yang penting. Begitu sampai di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat ini berkata, Ya Muhammad, Inna Allah khayyaraka baina an takuna abdan nabiyya au malikan nabiyya. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah memberi pilihan kepada kamu. Kamu mau jadi nabi sekaligus raja seperti Nabi Sulaiman, seperti Nabi Daud, ya kan? Nabi Daud alaihissalam nabi raja.
Nabi Sulaiman alaihissalam nabi, raja. Atau kamu ingin menjadi abdan nabiyah, hamba sekaligus nabi. Maka Nabi SAW melirik kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril kalau datang selalu sebelah kanan, gak pernah sebelah kiri, selalu sebelah kanan. Dulu ketika kanjeng Nabi datang pertama dapat wahyu itu, sampai rumah ketakutan, kedinginan. Zamiluni Khadijah, selimuti saya. Terus Nabi menceritakan pertemuan dengan malaikat Jibril alaihissalam. Kata Siti Khadijah, Masya Allah, Siti Khadijah ini pandai. Ini Siti Khadijah zaman dulu, ya. Kata Siti Khadijah, itu malaikat datang sebelah kanan apa kiri? Kanan. Gak pernah kiri? Gak pernah. Oh, berarti benar, malaikat ini bukan jin, bukan setan. Kata Siti Khadijah, kalau dia datang, kasih tahu saya. Ya. Datang lagi malaikat Jibril itu ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata kanjeng Nabi, Khadijah, iki uangnya teko ini. Siti Khadijah datang langsung buka cadarnya, buka cadar ini. Kata Siti Khadijah, masih ada enggak? Hilang. Masih ada enggak? Hilang. Oh, berarti benar malaikat. Benar malaikat. Kata malaikat Jibril memberi isyarat, tawadhu'lah. Akhirnya ketika Nabi pilih, saya pilih jadi hamba sekaligus Nabi. Maka kanjeng Nabi SAW gayanya itu gaya hamba, jalannya jalan gaya hamba, makannya makan gaya hamba. Gak pernah makan pakai kursi begini, kanjeng Nabi gak pernah. Nyender di tembok pun gak pernah. Namanya budak, makan pun cara budak. Merendah betul, pakaian sederhana, gaya budak. Maka syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, hamba. Pangkat yang paling rendah adalah hamba. Abduhu, hamba Allah, paling rendah. Wa rasuluh, pangkat yang paling tinggi. Ada yang lebih tinggi dari pangkat Rasul? Ada? Tak ada. Pangkat paling rendah hamba, pangkat paling tinggi Rasul. Maka siapa yang merendah serendah-rendahnya karena Allah, Allah akan tinggikan setinggi-tingginya. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu karena Allah, Allah akan angkat. Orang tawadhu itu Pak, kayak orang naik gunung. Ya. Orang kalau naik gunung itu gimana? Kan diklu. Ya. Orang naik gunung kan diklu. Badannya maju, kepalanya nunduk, itu naik. Jadi orang tawadhu diklu itu seperti orang sedang naik. Tapi kalau begini jalannya, ini orang turun gunung. Orang turun gunung mesti gini jalannya, ya kan? Dadahnya membusuk, kepalanya gini. Kalau turun begini, ya jatuh. Maka orang yang sedang sombong sebenarnya sedang turun. Merasa tinggi, merasa hebat, merasa kaya, merasa pandai, merasa macam-macam. Sebenarnya sedang turun. Tapi kalau merasa saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa, dia sedang naik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lailan, malam hari. Isra dan Mi'raj pada malam hari, bukan siang hari. Maka hadirin yang mulia, malam hari ini adalah waktu yang sangat baik untuk hamba-hamba Allah mendekat kepada Allah. Seperti tadi disampaikan pentingnya sholat malam, sholat tahajud. Ya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malam dengan ibadah.
Begitu pula Isra dan Mi'raj terjadi di malam hari. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan sorga, menyuruh malaikat Jibril lihat sorga, maka dilihat keliling terang-terang. Tapi kata malaikat Jibril, ya Allah, ada di pojok-pojok itu sisa remang-remang. Kata Allah, kumpulkan, lempar ke dunia, jadilah malam. Maka amalan-amalan malam adalah amalan-amalan ahli sorga. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun wa bil asharihum yastaghfirun. Dia terakhir ahli surga, mereka menghidupkan malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa kalau naik onta 1 bulan. Kemudian dari masjidil aqsa naik langit pertama. Dalam hadis Bukhari dikatakan jarak langit pertama dari bumi ke langit pertama itu perjalanan 500 tahun. Dari langit pertama ke langit kedua perjalanan 500 tahun. Langit kedua ke langit ketiga 500 tahun. Berarti kalau tembus 7 langit itu 3.500 tahun perjalanan. Hadis sahih. Tembus semuanya. Ketika Allah SWT menyebutkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini menunjukkan bahwa umat Islam kemanapun pergi jangan tinggalkan masjid. Nabi SAW dari masjid ke masjid, maka kemana kita pergi? Apakah ke kantor? Apakah ke tempat kerja? Apakah silaturahmi kepada saudara? Ataukah liburan? Jangan tinggalkan masjid. Jangan tinggalkan masjid. Rasulullah SAW ketika di Mekah 13 tahun berdakwah, ingin memakmurkan Masjidil Haram, tidak bisa. Kenapa? Takmirnya Abu Lahab, takmirnya Abu Jahal, tak bisa. Nabi mau jalan ke masjid saja sepanjang jalan penuh dengan duri. Buka pintu pagi-pagi, depan pintu sudah duri, sepanjang jalan duri. Nabi SAW semuanya disingkirkan, semuanya dibuang. Kenapa? Nabi tahu orang naruh duri ini untuk mencelakakan saya. Jangan sampai orang lain celaka gara-gara saya juga. Maka beliau bersabda, iman itu 77 cabang. Yang paling afdal la ilaha illallah. Yang paling rendah membuang duri dari jalanan. Itu diamalkan oleh Nabi SAW. Sampai di masjid lagi sholat, kadang-kadang dilempari tanah, kadang-kadang dilempari kotoran onta. Lagi sholat itu, lagi sholat kadang-kadang dilempari kain panjang lidah, macam yang dipakai Habib Jamal, dilemparkan di lehernya, ditarik sampai lagi jatuh. Padahal Nabi keluarga besar, keluarga Bani Hashim, keluarga orang terhormat. Nabi tidak lepas daripada kezaliman, disakiti. Begitu Nabi hijrah, beliau singgah di Kuba. Sebelum masuk ke Madinah, di Kuba dulu. Itu di Kuba beliau bangun masjid. 3 hari di Kuba bisa bikin masjid. Karena Nabi sudah memendam 13 tahun tidak bisa membangunkan masjid itu. Sampai Madinah, setiap suku di Madinah meminta, ya Rasulullah tinggal di kampung kami saja, ya Rasulullah tinggal di kampung kami saja. Setiap suku minta. Nabi SAW bersabda, lihat ini saya naik onta, talinya nggak saya pegang. Talinya ini tidak saya pegang. Jadi onta ini mau berhenti di mana terserah Allah.
Ada orang pegang talinya, jangan, saya tidak pegang kok. Fa innaha ma'murah. Onta ini langsung diperintah oleh Allah, langsung dikendalikan Allah. Muter sampai di depan rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Ontanya duduk. Nabi SAW menepuk onta, bangun ontanya, keliling lagi, muter sampai di depan rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, duduk lagi, ditabuk lagi, bangun lagi, muter lagi, sampai di rumah itu duduk lagi. Maka Nabi SAW bersabda, inilah tempat singgah saya, di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Tinggal di situ. Di depan rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ada tanah lapang, tanah kosong, biasa tempat orang menjemur korma. Nabi tanya, tanahnya siapa ini? Ya Rasulullah, ini punya dua anak yatim, namanya Sahal dan Suhel. Siapa yang ngasuh? Itu ada orang Ansor yang ngasuh dua anak ini. Bilang sama dia, saya mau beli tanah ini, saya mau beli. Kata orang Ansor, ya Rasulullah, monggo, ambil saja kalau panjenengan mau, tidak usah beli. Nanti anak yatim ini kita ganti tanahnya, yang lebih bagus, lebih luas. Tidak, saya mau beli. Akhirnya dibeli. Di dekat situ ada kuburan-kuburan zaman dulu. Akhirnya kuburannya dibongkar, diratakan. Nabi SAW membangun Masjid Nabawi. Cikal bakalnya tanah Nabi sendiri, modal sendiri. Jadi jariahnya orang sholat di Masjid Nabawi pertama kepada Kanjeng Nabi dulu, karena itu modal tanahnya Kanjeng Nabi. Kemudian dimakmurkan Masjid Nabawi luar biasa. Maka dalam hadis baginda Nabi SAW bersabda, la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan lakukan persiapan sungguh-sungguh kecuali perjalanan ke 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, panjenengan umrah, panjenengan haji. Terus Masjidil Aqsa, di mana? Di Palestina. Apa kata orang Palestina? Saya sering ketemu orang Palestina. Seandainya orang Islam punya semangat ziarah Masjidil Aqsa seperti semangat ziarah Masjidil Haram dan semangat ziarah Masjid Nabawi di Madinah, maka orang Yahudi akan mikir 1000 kali untuk menyerang Palestina. 1000 kali akan berpikir. Kenapa? Ada tameng hidup. Misalnya nih, orang Indonesia ke Masjidil Aqsa 200 orang, Malaysia 200 orang, Brunei 200 orang, negara lain, taruhlah yang ke situ 500 orang saja. Itu Israel mau nyerang, Pak, mikir ini ada 500.000 orang dari negara-negara lain. Keluar ada yang masuk lagi, keluar ada yang masuk lagi. Kata mereka, datangnya tamu-tamu dari luar negeri itu akan jadi tameng hidup. 1000 kali bangsa Yahudi akan berpikir untuk menyerang Palestina. Dan kami merasa terhibur. Kami puluhan tahun diperangi, puluhan tahun dizalimi, puluhan tahun dibunuh. Tapi ketika ditengok oleh saudara-saudara Muslim seluruh dunia, maka ternyata masih banyak yang peduli pada kami, masih banyak yang mau nengok kami, itu hiburan buat kami. Tapi ketika saudara-saudara tak ada lagi yang datang ke Masjidil Aqsa, tak ada yang nengok kami, tak ada yang mau menjadi tameng hidup untuk kami, seakan-akan kami sendiri di dunia ini. Maka hadirin yang mulia, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
Hadirin yang mulia, ini juga isyarat untuk memakmurkan masjid. Ya. Apalagi nanti setelah Isra Mi'raj dapat sholat 5 waktu. Sholatnya di mana? Di masjid. Sholatnya di masjid. Ada seseorang bertanya kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah bin Abbas itu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepupu. Sahabat Abbas itu pamannya Rasulullah. Punya anak namanya Abdullah. Ketika Nabi meninggal dunia, ini sahabat Abdullah baru 13 tahun. Umurnya baru 13 tahun ketika Nabi meninggal dunia. Beliau lahir ketika Nabi dan Bani Hashim diembargo selama 3 tahun. Di tahun terakhir lahirlah sahabat Abdullah bin Abbas. Maka sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi istri Nabi yang terakhir itu namanya Siti Maimunah. Sayyidah Maimunah itu istri terakhir. Sayyidah Maimunah itu adiknya istrinya sahabat Abbas. Adiknya istrinya sahabat Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas kepada Nabi sepupu, kepada Siti Maimunah bibi. Satu malam Abdullah bin Abbas masih kecil main ke rumah bibinya. Siapa? Abdullah bin masuk. Ya ponakan. Kemudian Nabi datang. Ada tamu. Iya, siapa? Tuh Abdullah tuh. Kata Siti Maimunah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Mau tidur tuh berwudu sunnah. Ya. Loh, kok airnya sudah ada ini? Siapa yang nyiapin? Itu Abdullah dia nyiapin. Langsung Nabi doakan, Pak. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan anak ini paham agama dan ajarkan takwil, ajarkan tafsir Al-Qur'an. Maka kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, ini sahabat besar di Al-Qur'an. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, ahli tafsir yang terbaik adalah Abdullah bin Abbas. Karena barokah doanya Kanjeng Nabi. Maka Bapak Ibu yang punya anak, ya, anaknya mondok, anaknya ngaji TPA, ngaji madrasah, anaknya sekolah, kasih tahu. Nah, jangan hanya belajar kepada ustadzmu, belajar kepada gurumu, tapi juga berkhidmat, melayani gurumu. Ayo nak, kamu sekolah. Habis itu sekali-kali kamu main ke rumah guru, bantu pekerjaannya guru. Kamu sekolah madrasah ngaji, sekali-kali main ke rumah ustadzmu, bantu pekerjaan ustadzmu. Sahabat Abdullah bin Abbas ngambilkan air, didoakan Nabi. Kemudian sahabat Abdullah bin Abbas tidur, pura-pura tidur, karena beliau kepengen meneliti Nabi itu kalau malam ngapain aja. Ternyata Nabi setelah lewat sepertiga malam bangun, kemudian buang air kecil, kemudian bersiwak, kemudian berwudu, kemudian sholat. Kemudian Nabi melihat Abdullah masih ngeringkuk, sebenarnya agak tidur. Diperhatikan semua. Ini masih tidur lah, si kecil masih tidur. Kata Siti Maimunah, iya masih tidur. Akhirnya bangun, ikut sholat. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda dalam hadis lain, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun malam kemudian dia sholat. Dilihat istrinya masih tidur, ayo nih bangun, ayo bangun. Kalau istrinya bangun ikut sholat, maka sholat bareng. Kalau belum bangun, ambil air, cipratin wajahnya, jangan disiram. Ya. Tapi kadang-kadang yang bangun
yang bangun duluan, ya sudah, wudu dulu, sholat dulu. Setelah 46 rakaat, kok bapak masih tidur? Pak, ayo pak, tahajud pak, bangun pak. Langsung bangun, wudu tahajud. Nek gak bangun-bangun, ambil air, cipratin wajahnya. Apa doa Nabi? Rahimallahu imro'an atau rahimallahu imro'atan. Itu dapat doa Nabi. Semoga Allah merahmati seorang suami dan istri yang melakukan hal seperti itu. Satu orang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, bagaimana kalau ada seorang laki-laki, dia siang hari puasa terus, malam harinya sholat terus, tapi la yashhadul jama'ata walal jum'ah, dia gak datang sholat 5 waktu ke masjid dan gak ikut jumatan. Ini masjid nih, siang puasa terus, malam sholat terus, tapi gak tahu nang masjid, tidak ikut berjamaah, bahkan jumatan pun gak ikut. Apa kata sahabat Abdullah bin Abbas? Huwa finnar, dia ahli neraka. Kalau dia mati bawa iman, insya Allah nanti surga, tapi neraka dulu. Hadirin yang mulia, kalau ada orang nggak ikut jumatan, bubar jumatan 1:30, terus sampai tanya, sampai kok nggak kelihatan tadi? Oh, saya sholat Jumat di Mekah katanya. Ya. Mungkin ada orang setengah wali, ya nggak tahu setengahnya apa. Setengah wali jumatannya di Mekah 1:30, pulang jumatan panjenengan. Percaya banget? Jangan percaya. Sampai pulang jumatan jam 1:30, terus dia bilang saya jumatannya ke Mekah. Jangan percaya. Sebab selisih waktu Indonesia dengan Mekah berapa jam? 4 jam. Kalau di sini 1:30, berarti di Mekah masih jam 8:30. Iya. Masih 8:30. Orang masih ngopi di sana. Jumatan di Mekah bagaimana? Orang di sana baru 8:30. Belum waktunya sholat Jumat. Maka hadirin yang mulia, penting sholat berjamaah di masjid. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu apabila berwudu gemeter. Ditanya orang, kenapa gemeteran? Wudu saja gemeteran. Kata Sayyidina Ali, inilah waktu melaksanakan amanah. Amanat yang ditawarkan pada langit tak mau, ditawarkan pada bumi tak mau, ditawarkan pada gunung tak mau. Tapi manusia yang harus mengemban amanah ini amanah yang berat. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali punya anak Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak namanya Sayyidina Ali lagi, Ali Zainal Abidin, wali Allah, cicitnya Kanjeng Nabi. Kalau Sayyidina Husain kan cucu, punya anak Ali Zainal Abidin, cicit, wali Allah. Itu kalau wudu gemeter juga kayak kakeknya. Ditanya orang, kenapa gemeter? Loh, kamu tidak tahu kan? Kita ini mau menghadap siapa? Kita ini mau menghadap siapa? Coba Pak, kalau kita mau menghadap bupati, apa tidak gemeter? Mau menghadap menteri, apa tidak gemeter? Mau menghadap gubernur, apa tidak gemeter? Takut salah Pak, jalan aja takut salah, pakaian ini udah bagus dulu pakaiannya ini. Jalan diatur, pakaian diatur, semua diatur. Gemeter ketemu pejabat itu. Hadirin yang mulia, Imam Hatim Al-Aswam ditanya, panjenengan kalau mau sholat bagaimana? Kata Imam Hatim Al-Aswam, kalau saya mau sholat, maka saya wudu dengan sebenar-benarnya wudu. Tidak buru-buru, sempurnakan rukunnya, sempurnakan sunnah-sunnahnya.
pilih pakaian yang terbaik. Jangan asal baju. Yang terbaik. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Setelah itu saya berangkat ke masjid. Berangkat dengan tenang, dengan pelan, tidak buru-buru, tidak lari-lari. Sampai di masjid, kemudian sholat berjamaah. Ketika saya mulai berdiri, saya membayangkan Allah berada di hadapan saya. Kemudian sebelah kanan saya sorga, sebelah kiri saya neraka, di bawah saya sirat, dan di atas saya ada malaikat Israel yang akan mencabut nyawa saya. Sehingga saya sholat merasa inilah sholat saya yang terakhir. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sholli sholata muwaddi'in." Sholatlah kamu seperti orang yang akan meninggal dunia. Ini kayaknya saya sholat terakhir ini. Saya harus sholat dengan sholat yang terbaik. Siapa tahu lagi sholat terus meninggal dunia. Ketika saya takbir Allahu Akbar, maka saya mengangkat tangan dengan perasaan pasrah. Saya pasrah kepada Allah yang Maha Kuasa. Seperti penjahat mau ditangkap polisi, tangannya kan diangkat tuh, pasrah. Ketika saya berdiri dengan merasa bersalah di hadapan Allah, kayak orang ditangkap KPK itu loh. Terus berdiri di depan wartawan itu sudah malu tuh, ya kan? Sebelum ketangkap kalau jalan gini Pak, begitu ketangkap gini terus, nunduk malu. Saya berdiri di hadapan Allah dengan perasaan malu. Begitu saya ruku dengan tawadhu. Begitu saya sujud merendahkan diri. Saya duduk seperti orang yang menunggu akan dihukum. Kemudian saya salam. Kemudian saya berharap semoga sholat saya diterima oleh Allah. Dan saya takut sholat saya ditolak oleh Allah. Itu namanya iman, khauf dan raja. Takut ditolak, berharap diterima. Hadirin yang mulia, maka momentum Isra dan Mi'raj mudah-mudahan menambah kita semangat melaksanakan sholat berjamaah dan sholat sunnah. Sholat adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung tanpa melalui perantara. Kalau perintah-perintah lain melalui malaikat Jibril alaihissalam, sholat ini langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat, apalagi kata Pak Takmir tadi sebentar lagi mau puasa, pilih imam yang sholatnya pelan. Waduh, berat kayaknya. Masya Allah. Saya pernah Ramadan di Bangladesh. Saya pernah Ramadan di Turki, sebulan penuh saya di Turki. Saya pernah Ramadan di Maroko, sebulan penuh saya di Maroko. Di sana itu Pak, rata-rata masjid, mau di Bangladesh, mau di Turki, mau di Maroko, rata-rata masjid tarawih itu khataman Quran. Rata-rata satu malam ada satu juz. Di Bangladesh ada satu tempat. Ini mau Ramadan nih, sebulan lagi. Ayo musyawarah persiapan Ramadan. Tarawih utama di masjid tanggal 27 khatam. Malam 27 itu surat An-Nas. Nanti besoknya alam tarok kayak di sini. Kalau di sini kan dari pertama sampai terakhir alam tarok terus. Ini yang utama. Nanti ada ruangan khusus di belakang. Itu di sana tarawihnya 15 hari khatam. Yang di sini 27 hari. Nanti ada ruangan khusus 15 hari khatam. Jadi kalau sebulan bisa 2 kali khatam. Ada ruangan khusus lagi 10 hari khatam. Jadi kalau 1 bulan bisa 3 kali khatam tuh.
tiga kelompok. Ada yang 27 hari khatam, ada yang 15 hari khatam, ada yang 10 hari khatam. Yang 10 hari khatam itu mulainya bareng kayak yang lain, selesainya ya jam 11 gitu. Mulainya jam 8, selesai jam 11 setiap hari. Maka heran, orang sana itu heran ketika melihat YouTube Indonesia terawih 20 rakaat 7 menit. Orang luar negeri heran, pakai ilmu apa gitu loh. 20 rakaat 7 menit, 8 menit. Tapi kan sudah sah katanya secara fikih. Lah, kita ini bukan soal sah tidak sah kok. Kita ini mau menikmati, sampai makan buru-buru enak, ngopi buru-buru enak, yang punya istri buru-buru enak. Semakin lama itu semakin nikmat, kan begitu? Santai, kalem. Namanya tarawih. Itu dari kata tarwih. Tarwih itu dari kata roha. Roha itu artinya santai, senang. Roha itu santai, senang. Maka di sana itu habis rakaat kedua nih, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Istirahat 3 menit Pak, 3 menit. Yang bawa kopi, buka kopinya minum. Yang bawa kolak minum. Yang bawa buah makan. 3 menit. Karena di zaman Nabi SAW dan sahabat, ketika mereka terawih, begitu salam, imam gak langsung berdiri, enggak. Di zaman Nabi itu antara salam dengan takbir berikutnya itu bisa untuk 2 rakaat sholat sunnah. Jadi imam ini zaman sahabat Ubay bin Ka'ab imami. Begitu selesai 2 rakaat itu istirahat dulu, namanya juga tarwih, istirahat. Setelah itu yang lain menunggu dengan 2 rakaat sholat sunnah. Habis itu gabung lagi. Jadi monggo yang mau 20 tapi ya pelan-pelan saja. Cepat sedikit monggo, jangan terlalu cepat. Yang 8 bisa lebih santai lagi, sehingga kita bisa menikmati sholat kita. Insyaallah ya. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk selalu meningkatkan amal kita dan memberikan kita istiqomah sampai husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.